ibarat kata ini saya berpikir seperti ini aja Bang, karena kita selama ini berkomitmen untuk pembahasan tentang pembodohan umat gitu kan, kayak doboler kayak apa. Tapi akhir-akhir ini udah udah lain pembahasan, bukan berarti saya tidak komit, cuman saya tidak berani membahas itu gitu. Jadi saya sedikit ini aja berubah pembahasan dikit gitu. Cuman saya juga mundur lah. Dengan masukan yang diberikan oleh Bang Gus Oce ini memang suatu masukan yang bagus buat kita semua, buat saya sendiri juga gitu kan. Ya saya juga sekarang memang memang susah kita, istilahnya gini Bang, ya perlu kesaktian, kayaknya perlu kesaktian. Maksud kita kesaktian bukan sekedar kita punya keilmuan, bukan begitu. Baik cara bicaranya itu ya itu kesaktian juga gitu kan. Kadang-kadang kita ya namanya kita juga ada kadang kita ada lemah kita di situ dengan hujatan, kadang dengan apa. Ya itu memang suatu risiko juga buat kita sebagai konten kreator. Tapi mudah-mudahan lah, karena sekarang ini ibarat kata ini saya berpikir seperti ini aja Bang, karena kita selama ini berkomitmen untuk pembahasan tentang pembodohan umat gitu kan, kayak doboler kayak apa. Tapi akhir-akhir ini udah lain pembahasan, bukan berarti saya tidak komit, cuman saya tidak berani membahas itu gitu. Jadi saya sedikit ini aja berubah pembahasan dikit gitu. Cuman saya juga mundur lah dalam pembahasan seperti itu. Sebab dalam komitmen kita, saya setuju dengan komitmen awal. Jadi sekarang sudah berubah kayaknya, ya saya sih agak sedikit berubah juga dalam pembahasan. Itu aja lah perubahan-perubahan yang ingin saya sampaikan kepada penonton semua. Ya sedikit nggak mau ikut campur dalam pembahasan yang menurut saya itu sangat berat. Jadi begitu Bang Gus. Jadi kita tanya ini Bang Rizky ini ya Ustadz kita ini dari memang betul juga kata Rizky, karena harus ada kehati-hatian kita dalam suatu pembahasan atau mengkritik sesuatu, supaya jangan kita terikat di suatu hukum atau aturan-aturan di negara kita. Benar, memang suatu masukan buat kita semua, dan perlu juga kita kasih tahu juga kepada pemirsa semua atau netizen bahwasanya perdukunan gitu kan, jimat-jimat atau yang sejenisnya itu memang suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan syar'i kita gitu, tidak sesuai dengan aturan agama kita gitu, yang mana itu merupakan syirik ya kan, yang kita juga tahu semuanya bahwa syirik itu adalah dosa besar. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kami, dengan kekurangan kami secara penyampaiannya juga kurang tepat juga, tapi maksud kami di sini adalah untuk menyampaikan bahwasanya itu menyalahi aturan keagamaan kita, apalagi kita sebagai agama Islam kan gitu Bang Rizky. Jadi betul. Mudah-mudahan dengan kekurangan kami, tujuan kami memang untuk supaya jangan terjerat atau mendekati sesuatu yang bersifat syirik gitu. Apalagi sekarang ini sudah banyak baik konten-konten kreator lain. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa mencerahkan buat kita semua supaya jangan terjerat suatu pemahaman yang tidak jelas yang di luar agama kita. Nah itulah sobat tujuan kita ke depan. Mudah-mudahan nih Rizky mendukung kita dan teman-teman kita saling mendukung.
untuk menjelaskan kepada publik bahwasanya itu adalah suatu kesalahan yang tidak wajarnya kita pahami seperti itu. Jadi itulah yang kita maksud selama ini. Tapi kedepannya mudah-mudahan kita tetap untuk membahas tentang pembodohan-pembodohan publik atau pembodohan yang membawa atas nama agama gitu. Jadi sesuai yang dikatakan Rizky itu memang benar, perlu ada kehati-hatian juga kita di sini pembahasannya juga gitu. Karena apa? Ya apalagi punya grup-grup atau kelompok-kelompok yang besar juga di situ kan, yang siap menghujat kita. Memang benar juga kan dalam yang kita lihat selama ini, yang baik di YouTube itu memang banyak kejanggalan gitu kan. Dan lagi pula kita juga pernah menilai baik di luar sana itu memang di Indonesia ini banyak gitu kan, apalagi keyakinan-keyakinan kita menjadi lemah dengan menampilkan dengan membawa-bawa ayat kayak gitu. Jadi kita bimbang memikirkannya gitu. Tapi di luar sana yang baik di timur gitu kan, yang paham dengan agama juga tidak begitu gitu kan, tidak separah di kita ini gitu. Di luar itu kita juga bertanya juga gimana cara mementalkan manusia dengan ilmu mental gitu kan, bagaimana ilmu menghilang juga ada gitu kan, tapi di luar sana tidak ada mengajarkan seperti itu gitu. Dan jadi penghalang kita di sini kadang kebudayaan itu yang susah kita juga, karena kebudayaan itu yang dicampur dengan ajaran-ajaran kita, ya kita debatkan itu suatu kepercayaan masing-masing dengan budaya dia. Jadi menurut saya sih kita tetap aja berpatokan dengan ajaran kita aja. Secara umum kita tetap, memang itu tidak sesuai dengan ajaran kita tetap mengkritik, kita tetap memberikan, walaupun tidak merubah, misalnya tidak merubah paling kurang kepada penonton kita atau kepada yang terlanjur mempercayai seperti itu, bisa berubah dengan kita menyampaikan bahwa itu tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya gitu. Jadi kepada teman semua untuk cerdaslah untuk menilai sesuatu yang aneh-aneh. Sebab di Indonesia ini memang banyak yang aneh, saya lihat memang banyak. Terjun di sini ini karena juga saya kembali lagi, karena terjun di sini ini saya sih pernah belajar tentang keilmuan yang mana yang kita lihat ditampil-tampil seperti itu, pernah saya belajar seperti ilmu tendangan mematikan, ada juga tendangan yang mematikan dengan membawa ayat gitu. Bahkan saya juga pernah dengan syarat yang aneh-aneh menurut saya. Apa syaratnya? Ya nggak boleh makan yang putih-putih, nggak boleh makan yang daging-daging gitu. Bahkan saya juga disuruh makan daun-daun aja gitu kan. Pernah saya mendalami seperti itu. Tapi saya juga nggak percayanya. Kenapa? Karena setelah saya jalani, saya cobakan malah saya dipukul orang, kena benjol kepala saya juga, pernah saya benjol. Katanya ini ilmu hikmah, ilmu yang diserang itu, dipukul ke batang kayu, batang kayunya itu sampai mati gitu kan, bakal kita perlu kayak gitu. Kenapa nggak perlu? Karena buat jaga diri lah contohnya kan. Ini bahkan sakti gitu kan. Saya pernah mendalami bahkan 40 hari saya nggak makan nasi malah. Nasi makan, nggak boleh makan daging gitu. Cuma makannya ya daun-daun gitu, kayak apa, pakai garam juga boleh gitu kan. Pernah setelah saya coba enggak mampan gitu. Wah ini nggak bener ini. Itu jadi banyak yang saya pelajari makin nggak percaya, makanya saya terjun di sini
awalnya saya percaya aja gaya-gaya ilmu-ilmu seperti itu kan, saya percaya, bahkan saya sering menonton gitu kayak konten-konten yang kita bahas selama ini kayak kedobolan, saya percaya gitu, bahkan saya mendalami sedikit, saya coba-coba mendalam, tapi tidak mau, wah ini betul nggak bener kan gitu kan. Bahkan saya sini jadi korban juga, korban saya coba keilmuan yang dipelajari malah saya pernah benjol. Saya pukul orang yang ngajar saya sendiri, yang ngajarkan saya sendiri, saya coba malah dia yang kena. Ini gitu. Jadi ya itulah sebagai apa buat kita semua, janganlah kita terlalu mempelajari. Buat apa kita mempelajari ilmu-ilmu yang keanehan yang kita anggap itu kesaktian gitu kan. Bagi saya nggak ada guna. Yang penting kita sholat gitu kan, berpuasa, udah itu aja. Mungkin insya Allah kita aman aja, itu aman aja kita. Yang penting kita dekat kita kepada Allah, kita lakukan kewajiban kita aja, itu aja. Kesaktian tuh apa? Bagi saya juga bingung juga, ini kesaktian buat apa ini gitu. Masalah yang dikatakan oleh Rizky saya tambah sedikit. Sementara Rasul kita Nabi Muhammad SAW pernah dilempar gitu kan, pernah berdarah juga kan gitu kan nggak punya ilmu kebal. Dan kita anehnya sekarang ini, apalagi ilmu hikmah, ilmu koroma yang ditampilkan, meluruskan itu ya perlulah kritikan kita semua supaya kita paling kurang mengurangi lah, enggak, walaupun tidak banyak, tidak masalah bagi kita. Yang penting kita menyampaikannya bisa didengar oleh orang yang telanjur memahami seperti itu. Mudah-mudahan mengurangilah, janganlah percaya yang begitu-begitu. Ya kita harus bisa juga menilai mana itu film, mana itu sinetron, ya kan, mana itu kesaktian yang ditampilkan. Jadi kita perlu menjelaskan juga gitu. Dan juga yang membuat konten kreator sebagai penyerang Grebek Pukul Santet itu, ya tolonglah, ini bukan sebenarnya, ya kan. Gaya Rizky bilang tadi harus ada disclaimer gitu kan, supaya penontonnya itu tidak mengartikan sesungguhnya gitu kan. Oke, itu sebagai film atau di mana, tapi kan tidak ada menyatakan itu suatu film. Kadang-kadang itu merupakan suatu keyakinan. Jadi kepercayaan penonton di situ yang kita harus luruskan. Makanya kita di sini harus menjelaskan kepada pemirsa semua bahwasanya ada hal-hal yang tidak benar yang kami kritik di situ. Itu yang kita bersama menjelaskan kepada penonton bahwasanya itu bukan yang sebenar-benarnya, itu merupakan settingan. Jadi kepada orang semua makin percaya seperti itu. Jadi dengan kepercayaan seperti itu, jadi orang membuat suatu pengobatan yang diyakini seorang yang menonton orang seperti itu. Jadi di situ kebanyakan tertipu kita di situ. Apalagi membawa atau berkedok-kedok agama. Jadi itulah yang kita terangkan ke depannya. Mudah-mudahan dengan kita mengkritik sedikit banyaknya untuk mengurangi kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Dan janganlah mengurangi akidah kita dengan menonton yang hal-hal yang mengandung kesaktian yang mustahil. Menurut kita mustahil seperti itu gitu. Dan bahkan saya belakangan ini menantang seperti itu. Kalau memang ada seperti itu, ayo buktikan sama kami gitu kan, supaya kami jangan capek mengkritik saja. Kami perlu juga pembuktian. Saya siap juga dalam pembuktian seperti itu supaya jelas bagi kita. Ya benarlah gitu kan. Yang selama ini kita lihat film-film yang mengadu-adu kesaktian kayak gitu kan, kita juga menilai secara komentar dia juga. Kenapa komentar ini? Ya saking percayanya kita kan bisa nilai secara komentar. Ya Allah, selamatkanlah beliau gitu kan. Betul, kita ada juga kayak gitu, selamatkan. Bahkan berzikir malah penonton seperti itu. Jadi kadang kok bisa kayak gitu kan, padahal ini suatu settingan, suatu film
yang dibikin tidak sesungguhnya gitu kan. Jadi jangan terlalu meyakini hal-hal yang seperti itu. Memang suatu masukan buat kita semua, baik Gus Oce dan Rizky Mahesa ini tadi. Mungkin waktu depan bisa kita bahas lagi, atau kepada Rizky. Paling kurang ini sedikit pencerahan buat saya sendiri juga, buat penonton juga. Terima kasih banyak buat Rizky Maisa Putra dan Oce sudah datang. Ini kopi juga nggak disediain buat tamu ini, mohon maaf nih. Tapi itu kita lah pokok. Terima kasih banyak mereka sudah hadir. Tanpa dikasih uang lah atau uang pulsa lah, pokoknya suatu penghargaan buat kami semua. Jadi itu aja Gus Oce. Terima kasih Gus Oce, Rizky. Untuk itu sama-sama, kita sudahi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat, demikian tayangan video ini sobat. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini kita bisa mengambil hal yang positif dan bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semua. Dan berhati-hatilah dalam menonton tayangan, pakai kecerdasan Anda agar kita tidak terbodohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.